Al-Fatihah hadrati Rasulillah Sayyidina Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwahi masyayikhina khussan ila ruhi Abi Alhi Bihasabar Rabbi Syekh Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani thumma ila ruhi muallifil kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa salihim wa furrihim anallahu yanfa'na bi asrarihim barakatuh nafati ma'lumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa 'amalan walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita hormati dan kita cintai dan kita teladani, guru kita Buya Yahya beserta keluarga hafizahumullahu taala wa ra'ahum mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur dan Allah mudahkan dalam segala urusan-urusannya. Yang kami hormati para hadirin, para jamaah musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah taala untuk bisa kembali belajar mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu ini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan kita bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah, pada kajian kali ini nasihat yang akan kita baca dari kitab Nasaihud Diniyah karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah tentang amanil maghfirah, yaitu berangan-angan ingin diampuni, berangan-angan ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita pernah belajar tentang tercelanya sifat panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan adalah hal yang sangat tercela sekali. Imam Haddad mengatakan dalam pembahasan sebelumnya termasuk hal yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Kenapa? Karena dengan panjang angan-angan akan membuat dirinya semakin jauh dari akhirat. Ya, bahkan golongannya yang ketiga, ada 3 golongan. Golongan pertama manusia yang tidak punya angan-angan sama sekali, yaitu para nabi, para rasul. Golongan kedua yaitu orang-orang yang punya angan-angan tapi sebatas saja, wajar-wajar saja. Artinya tidak membuat angan-angan tersebut membuat dia lupa dari akhirat. Ya, itu wajar. Para aulia, kaum solehin, mereka manusia biasa tentunya punya angan-angan. Dan yang kelompok ketiga yang mereka adalah orang-orang hamqa al-magrurun, kata Imam Haddad, yang bodoh dan tertipu adalah mereka yang angan-angannya panjang sehingga membuat mereka lupa dari akhirat. Itu angan-angan dalam hal apa? Itu angan-angan dalam urusan dunia. Jadi punya planning terlalu berlebihan. Nanti tahun depan bakal begini, tahun berikutnya bakal begini, terus begitu. Dia nggak nyadar bahwasanya mungkin dia umurnya nggak sampai ke sana. Itu kan tercela. Nah, ini bab malam hari ini adalah berangan-angan ingin mendapatkan ampunan dari Allah.
Bagaimana, apakah hal tercela atau tidak? Kita baca nasihat dari Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa masyayikhi wa talamidatihi fid daraini ila an qala wa amma amanil maghfirati wa dukhulul jannati min ghairi sa'yin lidzalika bi fi'lil ma'murati wal musara'ati fil khairati ma'a tarkil mahdzurati wa mujanabatis sayyiati fahuwa humqun wa ghururun. Kata Imam Haddad, adapun berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah dan berangan-angan masuk surga. Jadi ada orang yang angan-angannya untuk urusan dunia, ada juga orang yang angan-angannya pengen dapat ampunan dari Allah. Bahkan lebih ekstrim lagi, dia berangan-angan ingin masuk surga, tapi sangat disayangkan min ghairi sa'in lidzalik, tapi dia nggak mau berusaha, nggak ada usahanya, nggak ada upaya pengen dapat ampunan atau pengen masuk surga. Ya hanya berangan-angan, hayal saja. Min ghairi sa'in lidzalika, tanpa ada usaha untuk mendapatkan itu, bi fi'lil ma'murati, dengan melaksanakan hal-hal yang sudah Allah perintahkan, wal musara'ati fil khairati, atau bergegas di dalam hal kebaikan, ma'atarkil mahdzurati, bersamaan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang haram, wa mujanabatis sayyiati, dan menjauhi hal-hal jelek. Maka berangan-angan seperti itu tanpa usaha namanya adalah humqun wa ghurur, adalah kebodohan dan tipu daya juga. Ya sama juga ini modelnya dengan yang kemarin. Ya, kalau Imam Haddad pada pembahasan sebelumnya mengatakan orang yang berangan-angan urusan duniawi, dia yakin bakal hidup selama-lamanya, itu adalah juga kebodohannya dia. Ini juga lebih bodoh lagi yang dalam bab ini, yaitu orang berangan-angan ingin dapat keampunan Allah, masuk surga, tapi nggak mau sholat, tapi nggak mau beramal soleh, maksiat masih jalan. Ini namanya juga nggak waras, ya kan? Humqun wa ghururun juga adalah kebodohan. Ya, bahkan mungkin bodohnya dia lebih parah ketimbang yang sebelumnya. Ya kan, kalau yang sebelumnya kan disebut humqun juga, bodoh, tapi kan itu masih masuk akal. Jadi misalnya ada orang berangan-angan, dia punya planning, tahun depan bisnis saya harus meningkat, harus naik misalnya. Dia sudah punya rencana, sudah dirancang matang-matang rancangannya, persiapannya, kemudian apa yang ingin dijual, kemudian pasarnya kemana, kemudian bagaimana cara pemasaran, marketing, sudah dirancang rapi. Ini kalau berlebihan hingga membuat dia lupa akhirat juga namanya kebodohan juga. Tapi kan masih masuk akal, artinya tahun depan dia target begini, masih ada jalannya ke sana, karena dia punya rancangan, masih nyambung lah, masuk akal lah, wajar. Ini lebih parah lagi, orang pengen masuk surga nggak mau sholat, dari mana caranya, bagaimana caranya? Antum mau masuk surga tapi nggak mau sholat, terus lewat mana? Antum pengen diampuni sama Allah lalu nggak mau minta ampun, maksiat masih jalan, bagaimana sih caranya? Kan nggak nyambung ini. Ini lebih aneh lagi. Ya, ingin mendapatkan ampunan Allah, pengen bahagia akhirat, masuk surga, ya timbangannya berat, selamat ketika ngelewati sirat, tapi ternyata nggak mau beramal. Ini ngaco, ini nggak beres ini. Ya, dari mana caranya? Bagaimana jalannya? Aneh kan? Fawahum pun wa gururun, maka hal itu adalah kebodohan dan tipu daya. Wa muwalatun lisyaitani, dan hal tersebut adalah bentuk dia berkoalisi dengan syaitan. Jadi dia CS-an sama syaitan. La'anahullah, semoga Allah melaknat syaitan. Biqabuli tazwirihi wa talbisihi, dengan menerima tipu dayanya, bisikan-bisikan, bujukan, rayuan jeleknya, rayuan palsunya syaitan. Ya, talbis dan tazwir sama, jadi bujukan, rayuan-rayuan palsunya. Jadi syaitan terkadang merayu seseorang, membujuk, zahirnya enak, nikmat, tapi ternyata dalamnya adalah membinasakan, menjerumuskan. Wa tarwijihi li syarri fi ma'radil khair, syaitan mempromosikan, dipromosikan kepada orang tadi yang panjang angan-angannya, li syarri, dipromosikan untuk hal jelek sebenarnya, tetapi fi ma'radil khair, zahirnya sih baik. Itu syaitan, hati-hati dengan tipu daya dan rayuan syaitan.
Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai kawannya, temannya, CS-nya, min dunillah, selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka dia sungguh telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Ya'iduhum wa yumannihim, syaitan akan menjanjikan kepada manusia dan memberikan angan-angan, tetapi wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura, tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan kecuali hanya sesuatu yang menipu. Jadi syaitan hanya pandai menipu, dia janjinya semua janji palsu. Ini sudah pernah terjadi kan dari mulai zaman kakek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya kan, di mana Nabi Allah Adam dibujuk, dirayu supaya memakan buah yang Allah larang, mendekati pohon yang Allah larang, tapi ternyata apa rayuan syaitan? Bagian untuk ayatnya, tidaklah aku mengajak illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Qala wa ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Tuhanmu melarangmu wahai Adam dan juga Hawa dari pohon ini kecuali agar kamu ini nanti menjadi malaikat dan kamu menjadi yang kekal. Jadi kata syaitan, Adam, Hawa, tahu nggak kenapa kamu ini dilarang mendekati pohon ini sama Allah? Itu sebenarnya Allah ini melarang kamu, nanti kalau kamu makan pohon ini, kamu bakal jadi malaikat. Kamu bakal naik pangkat jadi malaikat. Dan kamu bakal kekal di surga selama-lamanya. Kata Adam, lah malah bagus kan begitu. Lah iya. Jadi Allah ini gak pengen kamu nih jadi malaikat. Allah gak pengen kamu kekal. Jadi makanya Allah larang. Nanti kalau kamu makan ini, pohon ini, kamu bakal jadi malaikat. Kamu bakal kekal di surga selama-lamanya. Kata Nabi Allah Adam, lah justrunya aku pengen. Aku pengen supaya jadi malaikat, lebih naik pangkat. Aku pengen supaya kekal di surga. Akhirnya dimakan. Bahkan si iblis mengatakan waqasamahuma, dan dia bersumpah kepada keduanya, kan innilakuma minan nasin, aku ini orang yang sangat menasihati kalian. Bahkan sampai bawa-bawa nama Allah Ta'ala, sampai bersumpah dia. Ternyata apa? Setelah keduanya memakan pohon tersebut, kemudian tersingkap aurat keduanya, kan begitu. Jadi zahirnya itu yang dijanjikan baik, kamu nih bakal jadi malaikat, bakal kekal di surga, ternyata setelah makan malah terjerumus. Ya kan, sama. Hati-hati, ini orang yang dia berangan-angan dapat ampunan, tenang aja. Allah itu Maha Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun, Allah Tawwab, menerima taubatmu, tenang aja. Kamu maksiat, nggak usah takut, lanjutkan. Kan Allah Maha Pengampun, nanti kan juga diampuni. Kan kamu masih punya kesempatan. Emang benar sih zahirnya kan, Allah kan benar Maha Pengampun, ya kan. Allah benar kan Maha Pemberi taubat. Benar yang setan bisikan, kamu maksiat aja terus, lanjutin, Allah tuh Maha Pengampun. Tapi ternyata ini adalah sebuah kejelekan, menjerumuskan. Akhirnya orang lupa taubat, meremehkan urusan dosa jadinya, meremehkan maksiat. Akhirnya semakin hari semakin merajalela dia. Khawatir naudzubillah, sebelum datang kesempatan taubat, nyawa sudah diambil duluan. Naudzubillah. Maka ini namanya amanil maghfirah. Ini juga sifat jelek. Berangan-angan ingin diampuni dosanya oleh Allah, tapi tanpa ada upaya, tanpa usaha. Ini juga aneh. Faman zanna annahu yudhnibu thumma la yatubu ila Allahi taubatan sahihatan, maka barang siapa yang mengira bahwasanya dirinya berdosa, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, wa annahu ta'ala yaghfiru lahu, dan dia mengira bahwasanya Allah akan mengampuni untuknya, wa kadzalika yatakassalu an taati, begitu juga dia bermalas-malasan dari ketaatan, wa yatasyaghalu anha bi umuri dunya, dan dia menjauhi taat bi umuri dunya dengan urusan dunia, wa yatawahhamu ma'a dzalika, dan dia mengira bersama dengan itu semuanya annallaha ta'ala yukrimuhu, Allah akan memuliakannya, wa yarfa'uhu, dan akan mengangkatnya fi darajatil jannah, di derajat-derajat surga yang tinggi, ma'al muhsinina, bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka orang yang demikian, yang khoyal begitu,
fahwal mutamannil magruru, maka orang tersebut adalah yang berangan-angan, suka berhayal, dan juga dia tertipu. Ya, daripada dia menghabiskan umurnya hanya berhayal, ya kayaknya sih aku diampuni, itu kan habis sia-sia. Mendingan gunakan buat zikir, buat sholawat lah, buat beramal lah, daripada hanya berhayal nggak ada gunanya. Ya memang benar Allah Ta'ala nggak butuh dengan ibadah seorang hamba. Allah Ta'ala mampu memasukkan seorang hamba ke surga tanpa amal, tapi kan ada jalannya tentunya. Ya, secara akal itu adalah hal jaiz, tapi itu mamnu syar'an, secara syariat nggak bisa diterima begitu. Orang kalau pengen surga ya harus beramal. Ya, tidak boleh seenaknya. Wal muslimina fa wal mutamanil magruru al-ajizul ahmaqu, yang orang tersebut adalah hamba yang lemah, al-ahmaqu yang dia bodoh. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala yaqulu, hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhul haq, dan ucapan Allah pasti benar. Apa kata Allah? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan bagi Allah sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di muka bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat jelek sesuai dengan amal mereka. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan apa? Bil husna, dengan kebaikan juga. Ya, di sini al husna maksudnya surga, dapat surga. Ya, di sini Allah jelas mengatakan orang yang berbuat jelek ketika di dunia dia dapat balasan jelek. Yang berbuat baik di dunia ya dapat balasan baik juga di akhirat. Ya, itu semua tapi syaratnya muslim ya, harus orang Islam maksudnya. Jadi berbuat jelek, berbuat baik di sini kan maknanya banyak. Ada berbuat jelek, ya berbuat jelek kepada sesama manusia, ini juga jelek, atau berbuat jelek kepada hak Allah, ninggalin sholat, zina, minum khamar juga jelek. Itu semua jelek. Ya, yang membuat orang akan dapat balasan jelek ketika di akhirat. Makna kebaikan juga luas. Ada berbuat baik kepada sesama juga baik, dapat pahala, bantu orang, nyenengin hati orang, ya kan, jenguk orang yang lagi sakit, sedekah, ngebantu orang yang membutuhkan juga hal kebaikan. Atau kebaikan maknanya antara kita dengan Allah, sholat, baca Quran, apalagi sholawat, kemudian zikir, macam-macam. Ini juga kebaikan. Ya, tapi itu semua orang yang berbuat kebaikan dan dia bisa mendapatkan surganya Allah nanti di akhirat, syaratnya harus iman dulu. Harus iman di hatinya. Maka orang yang nggak beriman ya nggak bisa dapat balasan baik. Walaupun di dunia dia ahli kebaikan. Ya, misalnya orang kafir, non muslim, di dunia suka ngebantu orang, di dunia dia suka nolong orang, bahkan dia misalnya sodakohnya ngelebihi zakatnya orang muslim misalnya. Ya, suka nolong orang, sifat lomannya dia lebih hebat ketimbang orang muslim. Tetap kalau dia matinya nggak bawa iman, nggak akan selamat ketika di akhirat, akan kekal di neraka selama-lamanya. Loh, kalau gitu Allah nggak adil dong. Ya, ini orang sudah berbuat baik ini, tapi ternyata nggak dapat surga. Katanya bagi yang berbuat baik akan dapat surga. Iya, syaratnya harus iman lah. Lalu orang ini bagaimana yang tadi orang kafir sudah berbuat baik, apakah nggak ada balasan? Ada balasan. Ya, balasannya di dunia juga. Ya, kalau orang kafir ketika berbuat kebaikan ya dibalas di dunia. Ya, balasannya ya berupa umur panjang, sehat dia, ya, ditambahin rezekinya, dijaga dari musibah. Pokoknya biar tuntas urusan ketika di dunia, supaya dia nanti ketika di akhirat gak ada tuntutan. Kalau orang kafir yang dia ketika di dunia berbuat baik, lalu ternyata kebaikan yang belum dibalas tuntas, dia bakal nuntut, ya Allah, aku kan dulu ketika di dunia sudah berbuat baik, katanya engkau janjikan kalau barang siapa yang berbuat baik dapat surga, sekarang aku minta. Oh, nggak bisa. Dia bakal bisa berhujjah, makanya sudah dituntaskan ketika di dunia. Jadi ketika dia protes, ya Allah, mana balasanku? Aku kan sudah berbuat baik ketika di dunia, walaupun bukan Islam. Nggak ada lagi balasan bagimu. Kenapa? Sudah dibalas ketika di dunia. Sudah selesai urusanmu di dunia. Ya, ini syaratnya harus beriman.
Maka nikmat iman ini nikmat yang luar biasa, nikmat sekali, nikmat sangat besar. Ya, orang kafir sebaik apapun dia, ketika di dunia tetap matinya tanpa bawa iman, gak akan masuk surga, akan mu'abbad, kekal di neraka selama-lamanya. Orang muslim selama di hatinya ada iman, walaupun dia ahli maksiat, tetap ujung-ujungnya bakal masuk surga dia. Ya, ini yang disepakati ulama demikian. Ahlus sunnah wal jamaah, orang yang di hatinya masih ada iman gak akan kekal di neraka, la yu'lam, gak akan kekal. Walaupun dia di neraka bakal ribuan tahun, tetap ujung-ujungnya bakal dientaskan, dipindahkan ke surga. Tapi kita nggak pengen demikian. Kita pengen insya Allah langsung ke surga tanpa nyicipin neraka. Ya, karena siksaan yang sangat pedih, nggak akan kuat walaupun hanya beberapa detik. Ya, makanya jangan meremehkan urusan maksiat, urusan dosa. Baik, kemudian thumma wasafallahu alladzina ahsanu biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan mensifati orang-orang yang berbuat baik. Tadi kan ayat sebelumnya dikatakan Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan balasan kebaikan, yaitu surga. Siapa sih orang-orang yang ahsanu, yang berbuat baik itu? Allah Ta'ala mensifati dalam ayat berikutnya, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamam. Mereka lah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji, ilal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Ini dosa kecil, al-lamam namanya, adalah dosa yang semuanya pasti nggak bisa lepas darinya. Ya, kecuali nabi, kecuali hamba-hamba yang maksum. Nabi, rasul, malaikat, mereka bersih sama sekali dari perbuatan dosa. Tapi selainnya mereka nggak akan lepas dari lamam, perbuatan dosa yang kecil. Tapi ini pun kalau ditumpuk-tumpuk ya nanti bakal gede juga. Ya, pokoknya orang-orang yang berbuat baik yang kelak dapat balasan surga adalah mereka yang menjauhi dari perbuatan dosa besar dan perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu adalah maha luas ampunannya. Apa maknanya lamam? Wal lamamu was-saghairu. Lamam adalah dosa-dosa kecil, minadz-dzunubi, dosa-dosa kecil, allati la yakadul 'abdu yakhlu anha, yang mana seorang hamba hampir enggak bisa luput darinya. Ya, dosa kecil kayak apa ya? Banyak. Jadi dosa kecil atau besar itu para ulama sudah mendefinisikan kalau dosa tersebut ada ancamannya di Al-Qur'an, ancaman siksa pedihnya, berarti namanya dosa besar. Jadi ada tahdid, ada larangan keras, atau ada ancamannya, berarti dosa besar. Kayak misalnya perbuatan zina, jelas larangannya, la taqrabuz zina. Minum khamr, jelas larangannya dalam Al-Quran. Ini perbuatan dosa besar. Mencuri, jelas ada hadnya. Kemudian qadzaf, jelas ada hadnya. Ghibah ada larangannya. Ya, atau ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dosa besar ghibah, jangan diremehkan. Oh, ghibah kan enteng saja, enak aja enteng. Itu dosa besar ghibah. Ya, ngomongin orang, gunjing orang lebih gede, bahkan mungkin lebih gede ketimbang zina, dari sisi lebih sulit diampuni dosanya. Ya, jadi kalau dipikir-pikir berarti nggak ada yang mendingan. Tapi lebih kita lebih bisa menjaga diri dari ghibah. Ini ghibah ini kadang dosa yang nggak kerasa, tapi ternyata lebih sulit diampuni ketimbang dosa zina. Kalau zina antara seorang hamba dengan Allah, tinggal tutup aibnya dia, minta ampun sama Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, beres, diampuni dosanya. Tapi kalau ghibah nggak cukup taubat antara dia dengan Allah, tapi harus minta maaf kepada orang yang sudah digunjing tadi. Kalau orangnya nggak ketemu bagaimana? Ya itulah repotnya. Kalau ternyata gunjingnya di medsos, kemudian kita nggak bisa ketemu orangnya, ini kan repot. Makanya hati-hati dengan dosa ghibah itu. Ya, kadang nggak terasa kita ngobrol-ngobrol, lagi chat-chat, komen-komen, ternyata keseret kepada hal ngomongin kejelekan orang lain, waliyatubillah. Ya, itu dosa besar yang ada ancaman, yang ada larangan jelas dalam Quran atau hadis, namanya dosa besar. Ya, sebaliknya yang nggak ada larangan, nggak ada ancaman, dosa kecil namanya. Tapi para ahli sufi, para ahli tasawuf, mereka tidak membeda-bedakan.
Antara dosa kecil, dosa besar sama semuanya. Ya, mau dosa kecil, mau dosa besar, semuanya gede, besar, karena dari sisi kepada siapa kita melanggar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kayak misalnya begini. Kita berbuat kesalahan di depan kawan nggak sama dengan berbuat kesalahan di depan guru, apalagi guru besar kita, atau orang tua misalnya. Kalau kita misalnya ngomong salah, keceplosan, misalnya keceplosan, ngomong salah di depan kawan kan masih biasa bercanda. Oh iya, maaf, afwan gitu, beres. Tapi kalau itu kalimat keluar di depan guru, apalagi guru besar, itu lebih beda rasanya. Kita lebih merasa bersalah kan beda ya, kesalahan yang dilakukan antara kita dengan kawan dengan kesalahan yang kita lakukan dengan guru kan beda rasanya. Walaupun gedean kesalahan kepada kawan, ya dengan guru nggak seberapa, tapi kita merasa ini lebih parah kesalahan dengan seorang guru, karena ngelihat siapa yang kita langgar perintahnya, itu guru kita, yang ini kawan biasa kan gitu. Nah sama bagi ahli tasawuf, dosa itu nggak mandang ini kecil, ini gede, ada ancaman atau enggak. Yang penting kepada siapa nih dosa urusannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka semua dosa adalah besar. Ya, karena dari sisi dilihat kepada siapa kita melanggar perintah tersebut, larangan tersebut. Ya. Dan dosa kecil, dosa besar nggak ada urusan, pokoknya selama itu adalah perbuatan dosa, kalau belum diampuni oleh Allah taala, ia menjadi sebab kita akan masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, tapi mudahnya mungkin bedanya antara dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa besar itu butuh taubat dengan syurut taubat, dengan syarat taubat yang harus dipenuhi. Ya, harus ikhla, harus melepas diri dari perbuatan dosanya, harus menyesal, harus berjanji tidak akan mengulangi. Ada syarat taubat. Tapi kalau dosa kecil, lamam tadi, itu bisa dihapus dengan perbuatan amal soleh. Ya, dalam ayat Qur'annya dikatakan, dalam hadis Nabi menyebutkan wa'at bisai'atal hasanata tamhuha. Ya, jadi ikutilah perbuatan kejelekanmu dengan perbuatan baik yang bisa menghapusnya. Ya, makanya kita ini sadar diri, kita ini banyak dosa, ya kadang nggak kerasa, maka lebih banyak untuk berbuat amal soleh, untuk mengimbangi antara dosa kita dan amal soleh kita. Jadi amal soleh ini kadang bisa menghapus lamam tadi, dosa-dosa yang kecil. Ya, baik. Jadi kalau bagi ahli tasawuf nggak ada bedanya, semua dosa adalah besar karena urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau dosa kecil ini lebih mudah urusan pengampunannya. Tinggal kita melakukan amal soleh, maka terhapus dengan sendirinya. Kemudian waqala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat lain, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ini tadi masih berbicara tentang orang yang punya angan-angan mendapatkan ampunan. Dia merasa Allah Maha Pengampun, tenang aja, maksiat itu enggak masalah, nanti juga Allah mengampuni gitu. Allah katakan dalam firman-Nya, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang perusak di muka bumi? Bakal sama? Nggak akan. Jadi kedudukan nggak akan sama, balasan pun nggak akan sama kepada orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, beriman, dengan balasan kepada orang-orang yang merusak di muka bumi. Ya jelas berbeda dong balasannya kan. Nggak akan mungkin disamakan. Allah maha adil. Jadi nggak mungkin disamakan balasan kepada orang ahli taat dengan balasan kepada ahli maksiat. Am naj'al muttaqina kal fujjar, ataukah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang penjahat? Juga nggak mungkin. Tentunya beda perlakuan dan beda tempat juga kan. Jadi nggak akan mungkin ditempatkan di tempat yang sama dan nggak akan mungkin mendapatkan balasan yang sama. Jadi ini bantahan buat khayalannya orang-orang yang tadi, yang berangan-angan mendapatkan ampunan tapi nggak mau beramal soleh, gitu loh. Aila naj'aluhum sawa'an indana la fid dunya wa la fil akhirati.
Jadi maksudnya ayat tersebut, kami tidak akan menjadikan mereka orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang perusak, orang-orang yang ahli takwa dengan penjahat. Kami tidak akan menjadikan mereka sama rata, tidak akan. La fid dunya wala fil akhirah, enggak di dunia ataupun tidak juga ketika di akhirat. Ya, di dunia bakal beda juga orang-orang yang ahli maksiat dengan orang yang ahli taat. Hidupnya kalau yang ahli maksiat ya hidupnya dalam kesengsaraan terus, ketidaknyamanan, walaupun zahirnya adalah nikmat rasanya, tapi ternyata dalamnya dia banyak minusnya itu. Ya, keberkahannya hilang, Allah cabut keberkahannya. Ya, fa innalahu ma'isyatan dongka, gitu kan ya. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Ya, barang siapa yang berpaling dari mengingatku akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Lah Ustaz, ada kok orang ahli maksiat, itu orang kafir hidupnya mobilnya mewah-mewah, rumahnya bagus. Ya, zahirnya aja itu. Ya, zahirnya, tapi mungkin dalamnya dia itu hatinya enggak tenang, cekcok dengan keluarga, enggak mendapatkan kebahagiaan dalam hatinya. Atau mungkin lihat aja ujung-ujungnya. Sengaja Allah berikan istidrat hingga mungkin nanti di akhirnya bakal tinggal nunggu waktunya aja itu. Ya. Tapi sebaliknya kalau orang ahli taat, ahli ibadah, walaupun zahirnya dia dalam kesederhanaan, biasa-biasa, bahkan mungkin bisa dibilang fakir, tapi ternyata kebahagiaan pasti Allah berikan di dalam dirinya dia. Berkah hidupnya. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Andaikan penduduk sebuah negeri, sebuah desa, mereka iman, bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Semuanya berkah. Jadi mana berkah sudah pernah kami sampaikan. Jadi mana berkah, apa yang dia punya menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah. Bukan berarti berlipat ganda, bukan, itu bukan mana berkah. Jadi berkah yang dia punya semuanya bisa menjadikan sebab dia dapat pahala, dapat kebaikan, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman, am hasibal ladzina istarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Dan apakah orang-orang alladzina istarahu sayyiat, dan apakah orang-orang yang berbuat kejelekan mereka mengira an naj'alahum, kami jadikan mereka kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kami jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sawa'am mahyahum wa mamatuhum, baik ketika hidup mereka atau ketika mereka setelah meninggal, nggak akan pernah sama di dunia ataupun ketika di akhirat. Sa'a ma yahkumun, alangkah jeleknya sesuatu yang mereka kira. Jadi sangat jelek yang mereka sangka itu. Ya enaknya berbuat maksiat tapi pengen disamaratakan dengan orang ahli taat. Ini kan namanya khayal. Ya, sebuah kedunguan. Fa abatala husbanahum wa tawahhumahum, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan praduga mereka, prasangka mereka, wa dzamma hukmahum bidzalika, dan Allah menjelekkan sangkaan mereka kepada hal tersebut. A'nizannahum at-taswiyata bainahum wa baina ahlil ihsani inda rabbihim, yaitu maksudnya Allah taala mencela prasangka mereka akan disamaratakan dengan orang-orang yang berbuat baik nanti ketika di akhirat. Ya, jadi sekali lagi ini tentang tercelanya sifat berangan-angan khayal, ingin mendapatkan ampunan tapi tidak mau untuk beramal soleh. Ini mustahil, nggak akan pernah. Kalau pengen dapat ampunan ya minta ampun sama Allah. Ya, kalau pengen dapat surga ya berusaha gimana caranya biar dapat surga. Nggak masalah. Ini amalnya tingkat kita, kelas-kelas TK ini, kelas-kelas PAUD. Jadi beramal tapi masih ada iming-iming. Ayo kamu sholat, baca Quran, biar nanti kalau kamu sholat dapat pahala, nanti pahala bisa ke surga. Ini nggak apa-apa, buat motivasi kita. Ya, kalau orang yang sudah sampai kepada Allah, orang-orang hebat, kenapa beramal? Saya beramal ingin mencari ridho Allah. Ini kelasnya kelas beda. Tapi kalau kita masih kelas TK, nggak masalah. Jadikan pahala
surga, sebagai pendorong kita untuk bisa beramal soleh. Daripada orang-orang yang berangan-angan ingin mendapatkan amal soleh, dapat surga, tapi ternyata tidak mau untuk beramal. Ini adalah sebuah kebodohan, sebuah kedunguan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengisi waktu kita dengan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk bisa menuju ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah, Allah terima segala amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa guru-guru kita dan para orang tua kita, dan mudah-mudahan berkat amal soleh kita Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah di rumah tangga, berkah di anak-anak kita, berkah di rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.